Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sejak kombinasi benua fantasi peri dan benua sihir, seni bela diri timur, Taoisme dan Qi dan sihir barat telah bertabrakan dengan sengit sihir yang luar biasa. Pada hari-hari awal konfrontasi besar antara para pembudidaya Cina dan Barat, kekuatan Taoisme dan sihir tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap beku dan pesulap tingkat menengah yang sedikit berbakat memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Mereka dapat secara langsung memanipulasi vitalitas antara langit dan bumi. Seorang beku dapat berurusan dengan puluhan prajurit barat, dan seorang penyihir dengan tingkat menengah atau lebih tinggi juga dapat menangani puluhan prajurit oriental. Namun, jumlah beku dan pesulap langka, berlatih Taoisme, atau mempelajari sihir, sangat menuntut fisik manusia, sehingga Taoisme dan sihir tidak dapat dipopulerkan secara luas. Selain itu, para beku jauh dari bumi dan jarang muncul di depan dunia, sehingga para beku adalah yang paling misterius di mata orang. Pesulap membutuhkan banyak bahan sulap yang mahal dalam proses budidaya, jadi jika Anda ingin menjadi pesulap, tidak mungkin meninggalkan uang. Budidaya seni bela diri di timur atau semangat juang di barat, meskipun mereka juga memiliki persyaratan untuk fisik, tidak keras, kebanyakan orang dapat berlatih, tetapi karena fisik mereka berbeda, prestasi mereka secara alami akan sangat unggul. Sebagai perbandingan, para praktisi seni bela diri lebih rendah daripada para kultivator dan penyihir, kecuali pertempuran jarak dekat, jika tidak para seniman bela diri ini bukan lawan dari mereka yang secara langsung memanipulasi vitalitas langit dan bumi. Tentu saja, semuanya tidak mutlak. Beberapa seniman bela diri timur dapat mengolahnya ke tingkat yang sangat tinggi. Setiap pembudidaya yang melihat artis bela diri timur yang kuat ini akan memiliki sakit kepala. Selain itu, kadang-kadang ada beberapa seniman bela diri timur yang dapat mengembangkan keterampilan yang terkenal di dunia. Kekuatan super horor mereka hampir tak terkalahkan di dunia, dan itu adalah mimpi buruk bagi semua praktisi. Tapi seperti yang kita semua tahu, seni bela diri berkembang lambat, dan mereka yang bisa menumbuhkan seni bela diri ke keadaan ekstrim jarang terjadi selama ratusan tahun, jadi seni bela diri secara bertahap menurun. Seperti seni bela diri timur, meskipun ada sejumlah besar praktisi seni bela diri barat, kekuatan rata-rata jauh lebih rendah daripada para biarawan dan penyihir. Tetapi di antara para seniman bela diri ini, ada beberapa praktisi istimewa yang kekuatan supernya tidak lebih lemah dari para biksu dan penyihir. Orang-orang ini adalah ksatria naga di mata dunia. Untuk menjadi ksatria naga, pertama-tama Anda harus menjinakkan naga Anda sendiri. Tentu saja, naga juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Naga barat dapat dibagi menjadi naga bumi, naga terbang, subnaga, naga raksasa, dan naga suci sesuai dengan kekuatannya. Ada juga ksatria naga urutan kelima seperti ksatria naga bumi, ksatria naga terbang, ksatria naga-naga, ksatria naga dan ksatria naga suci. Terlihat, jika Anda ingin menjadi ksatria naga, Anda harus mencapai ranah pangkat, dan Anda harus menjinakkan naga yang cocok dengan wilayahnya. Karena itu, para ksatria naga semuanya kuat, dalam arti, alasan mengapa para ksatria naga menggunakan naga adalah untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang kuat. Di benua barat, ada beberapa ksatria naga, dan ksatria naga suci jarang terjadi, tetapi ksatria naga yang mencapai tingkat ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan menakutkan, bahkan para penyihir dan biksu yang berlatih tidak berani menyetrum mereka dengan mudah. Depan, Chen Nan kembali ke Qixi Mansion dari Royal Ancient Bookstore, dan ingat perjalanan ke makam bawah tanah tadi. Orang tua ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia tidak membunuhku, tapi aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Melalui kejadian ini, dia akhirnya mengerti pepatah lama, ada orang di luar, ada surga di luar. Penampilan orang tua itu terlihat tua dan lemah, tetapi dia adalah tuan yang tiada taranya yang menumbuhkan teror. Ini adalah suksesinya. Setelah Suge mengambil angin, pembudidaya tingkat kelima lain yang dia temui bahkan mungkin telah melampaui pembudidaya tingkat kelima. Bocah itu nimfofobia lagi, ini benar-benar bukan hal yang baik. Monster beracun tua itu meraih tangannya di dinding halaman dan memandangnya. Brengsek, kau sesat aku, lelaki tua mesum. Chen Nan keluar dari rumah. Jantung lebih buruk daripada tindakan, ayo pergi untuk melihat air dinginmu bersama. Kamu. Ketika dia memikirkan Naran Ruoshui, Chen Nan ragu-ragu untuk sementara waktu. Jika dia pergi seperti ini, aku mungkin tidak akan pernah melihat wanita ini yang memiliki kesan baik di masa depan. Oh, aku lupa, itu adalah Ruoshui, hehe. Monster beracun tua itu tampak seperti hippie dengan wajah tersenyum. Chen Nan, jika dia tidak peduli dengan racun lelaki tua itu, benar-benar ingin menyakitinya. Monster beracun tua itu tersenyum dan berkata, hari ini, seorang ksatria naga datang dari Qixi Mansion. Banyak orang pergi untuk melihat naganya. Ruoshui Anda awalnya ingin melihat Anda, tetapi Anda tidak ada di sana, jadi dia pergi dulu. Ayo pergi, mari bergabung dalam kesenangan. Petik 2. Ksatria naga identik dengan yang kuat. Naga adalah makhluk yang kuat dan misterius. Chen Nan menjadi tertarik setelah mendengar ini, dan berjalan keluar dengan monster racun tua. Qixi Mansion hari ini berbeda dari ketenangan masa lalu. Arena dalam penuh dengan orang-orang, dan bahkan penyihir tua yang jarang terlihat pada hari kerja meninggalkan karir penelitian sihirnya yang hebat dan datang ke sini. Chen Nan juga pertama kalinya melihat begitu banyak Qixi berkumpul bersama, kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya yang kuat. Tentu saja, ada peneliti dengan bakat luar biasa di bidang tertentu seperti monster racun tua.
Sebagian besar dari orang-orang ini berusia lebih dari 30 tahun, dan hanya ada 3 atau 5 orang muda seperti dia di usia 20-an, sehingga ia segera menemukan Nalan Ruoshui. Pakaian biru air Nalan Ruoshui seperti lembah kosong, halus, dan debu ringan. Ketika dia melihat Chen Nan dan monster racun tua berjalan ke arena, senyum tenang muncul di wajah yang tenang. Chen Nan memberi isyarat kepadanya, Ruoshui. Monster beracun tua itu berteriak di sampingnya, jika Ruoshui, aku di sini, aku akan pergi untuk waktu yang lama, seperti setiap hari. Chen Nan menginjak kaki pria tua itu, dan ada tangisan seperti babi dari pria tua itu, yang menarik perhatian semua orang. Nalan Ruo tersenyum di atas air dan berkata, Chen Nan, kenapa kamu begitu ceroboh saat berjalan? Monster beracun tua itu berteriak, dia tidak ceroboh, dia tulus. Nalan Ruoshui mengabaikannya, dan melanjutkan ke Chen Nandao, jika tanah tidak merata di lain waktu, berikan kekuatan lebih, agar tidak menjatuhkannya. Old Poison Monster. Menyaksikan Chen Nan dan Nalan Ruoshui berjalan ke ladang bersama, Poison tua berteriak dengan marah, seberangi sungai dan hancurkan jembatan. Di tengah arena adalah makhluk besar dan ganas, baju besi skala hijau gelap berkilauan, menakutkan. Tidak perlu bertanya, ini adalah naga ksatria naga. Panjang naga itu sekitar 7 kaki, memiliki 2 tanduk di kepala, dan sepasang sayap daging yang besar di perut. Berdiri di samping naga itu adalah seorang pemuda jangkung dengan penampilan tampan, tubuh kekar, tubuh kuat penuh daya ledak, dan kecantikan maskulin. Warna aneh muncul di wajah Nalan Ruoshui, dan berkata, apakah kamu melihat bahwa orang ini adalah ksatria naga? Dia adalah putra Jenderal Sima Changfeng, yang bernama Sima Lingkong. Orang-orang telah berlatih, dan sekarang mereka telah kembali ke ruang belajar mereka. Sekarang mereka telah diabadikan sebagai Kishi oleh Kaisar, dan mereka secara resmi diterima di Kishi Mansion hari ini. Petik 2. Chen Nan mengangguk dan berkata, oh, awalnya sangat besar, apakah Kishi masih menggunakan sampulnya? Tentu saja, setiap Kisler menikmati status sebagai sersan. Bagaimana mungkin dia tidak dimeteraikan, kamu, jika skillnya sebagus itu? Bahkan jika tidak ada kemuliaan iri para pangeran, setidaknya ada kekuatan yang kuat. Pada akhirnya, dia agak sedih. Chen Nan tidak memperhatikan penampilan aneh Nalan Ruoshui, tetapi hatinya juga agak hilang. Dia akan pergi dari sini. Dia mungkin tidak akan pernah melihat dokter yang cantik ini, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jalur air Naranru, lihat, naga ini benar-benar kuat. Aku belum pernah melihat makhluk sebesar ini. Hebat. Bagaimana menurutku itu seperti kadal berperut besar dengan sayap. Oh, Nalan Ruoshui tersenyum. Ya Tuhan, bagaimana menurutmu, itu adalah naga. South Chen Road, terakhir kali saya melihat kaki naga hijau di pegunungan perbatasan barat, panjangnya 30 kaki. Dibandingkan dengan naga hijau, naga ini hanyalah cucu naga dan bayi naga. Apakah ini benar-benar sebesar itu? Wajah Nalan Ruoshui bingung. Gagah, anak ini benar. Dia melihat naga. Panjang naga itu lebih dari 30 kaki. Ini hanya naga terbang biasa, sedikit lebih tinggi dari naga bumi yang tidak terbang. Penyihir tua itu tidak tahu kapan dia datang di belakang Chen Nan dan keduanya. Chen Nan berbalik dan menyapa tetangga yang mengerikan itu. Penyihir tua itu mengangguk, dan kemudian berkata, naga barat dibagi menjadi 5 peringkat, diikuti oleh naga bumi, naga terbang, subnaga, naga raksasa, naga suci. Kecuali naga bumi tidak bisa terbang, sisanya 4 jajaran naga akan terbang. Naga bumi panjangnya sekitar 5 kaki, panjang naga sekitar 7 kaki, panjang yalong antara 5 sampai 20 kaki, dan panjang naga setidaknya 30 kaki. Saya belum pernah melihat naga suci. Namun, orang-orang telah mendengar bahwa naga suci adalah naga langka dan istimewa, dan kekuatan mereka yang kuat belum tentu sebanding dengan ukuran tubuh mereka. Petik 2. Nalan Ruoshui tersenyum dan berkata, pengetahuan ibu mertua sihir sangat luas. Gagah, bagaimana aku bisa tinggal di Cina Barat untuk sementara waktu, jika kamu bahkan tidak tahu ini, bukankah kamu akan ditertawakan? Tapi, kamu gadis sangat manis dan imut, itu gadis kecil seperti Chuyu jauh lebih baik, gadis kecil itu ingin melarikan diri ketika dia melihatku. Petik 2. Ksatria naga Sima Lingkong di lapangan sedang menjelaskan sesuatu kepada orang banyak, dan semua orang mendengarkan dengan penuh minat. Pada saat ini, putri kecil Chuyu tiba-tiba muncul pencuri otak pencuri kepala, dia terus memandangi tengah lapangan, seolah mencari seseorang. Chen Nan dan Nalan Ruoshui saling melirik dan tersenyum. Penyihir tua itu mengerang marah, gadis yang sudah mati ini. Apakah aku benar-benar mengerikan? Setiap kali aku datang ke Kish Mansion, aku diam-diam, aku sangat marah. Setelah pengintaian, musuh, sang putri kecil mengambil napas dan berlari ke tengah lapangan seperti peri yang hidup. Sima Lingkong, tidak berani pergi ke Putri Ben untuk melaporkan setelah kembali. Semua orang melihat senyum di wajah mereka ketika mereka melihat iblis kecil yang cantik ini, tetapi voli Sima asli, seperti bola yang patah semangat, tiba-tiba layu. Yang mulia baik, putri kecil memiliki sifat yang sangat alami, mengatakan, beberapa orang yang pergi berlatih di benua barat. Setelah mereka kembali, melaporkan kepada saya, tetapi Anda tidak pergi dan berkata, apakah Anda tidak menyiapkan hadiah untuk saya? Kata, dia mengitari naga terbang dan berkata, naga ini bagus. Apakah ini hadiah untukku? Tapi itu terlalu jelek, lupakan saja, aku akan menerimanya.
Ketika saya mendengar ini, wajah si Malingkong berwarna hijau pada waktu itu, dan dia tersenyum dan berkata dengan wajah pahit, Putri Yu, ini gunung saya. Hadiah yang saya siapkan untuk Anda masih di rumah dan akan dikirim nanti. Chenan akhirnya mengerti arti dari ketenaran, setan kecil di ibu kota kekaisaran. Siapapun yang melihatnya menderita sakit kepala. Bisa dibayangkan bagaimana masa kecil tragis anak-anak bangsawan dari ibu kota kekaisaran dihabiskan. Dengan cara ini, kamu tidak mau memberi saya naga ini. Bukan ini. Putri kecil itu mendengus dan berkata, kamu sangat bodoh, jangan khawatir, aku tidak ingin monster yang begitu kecil dan jelek. Naga yang aku lihat di pegunungan Sijing lebih dari kamu. Si Malingkong menyeka keringat dingin di kepalanya dan berkata, ini hanya naga terbang, tentu saja tidak sebesar naga. Putri kecil itu berkata, apakah naga ini patuh, bisakah aku naik ke langit? Tentu saja bisa. Hebat. Wajah putri kecil itu langsung tampak bersemangat. Si Malingkong menepuk naga terbang dan berkata, ketika kamu terbang nanti, kamu akan lebih stabil. Tahukah kamu? Fei Long mengangguk secara manusiawi. Semua orang terkejut. Putri kecil itu juga terkejut, mengatakan, itu bisa mengerti bahasa manusia. Tentu saja, naga itu makhluk yang bijak. Meskipun hanya naga terbang Orde 2, dia bisa mengerti beberapa bahasa manusia yang sederhana. Putri kecil memanjat punggung naga dengan bersemangat. Pada saat ini, penyihir tua itu berteriak setelah kerumunan, Yuer, kamu bisa belajar sihir dengan saya jika kamu ingin terbang. Kamu bisa melihat betapa mudahnya, mengapa naik naga. Setelah itu, penyihir tua itu melayang dan datang bagian tengah lapangan. Saat putri kecil melihat penyihir tua itu, wajahnya berubah banyak, tetapi dia segera tersenyum manis. Halo ibu mertuaku, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku akan kembali ke istana. Setelah selesai, dia dengan cepat menyelinap keluar dari punggung naga dan keluar dari kerumunan seperti sebuah loah. Kerumunan orang asing yang saling memperhatikan saling memandang, dan akhirnya tertawa. Penyihir tua itu berteriak, gadis kecil itu ingin lari ketika dia melihatku, kembali. Dia membaca mantra, dan dengan cepat mengejarnya pergi dengan teknik angin di sistem angin. Teriakan putri kecil itu datang dari jauh, tidak, aku benar-benar ingin kembali ke istana. Pada akhirnya, sang putri kecil masih tertangkap dan mendengus, tetapi dia tidak berani menyerang. Chen Nan melihat wajahnya yang malu dan tidak tahan lagi, dia tiba-tiba tertawa. Nalan Ruoshui menarik ujung pakaiannya dan berkata, jangan tertawa, tidakkah kamu melihat orang lain bertahan? Jika kamu dilihat oleh gadis kecil itu, kamu akan sengsara. Chen Nan tentu memahami sifat iblis dari putri kecil itu. Ketika putri kecil itu memandangnya, dia segera berhenti tersenyum. Penyihir tua itu tersenyum dan berkata, dukun, jangan marah, banyak orang ingin aku mengajarinya, saya tidak mengajar, Anda tidak ingin terbang ke langit, saya bisa memberikannya kepada Anda. Penyihir tua membaca mantra, dan tirai cahaya biru air mengelilingi putri kecil, menyebabkan dia melayang ke udara. Apakah itu menyenangkan? Selama kamu belajar dari saya, kamu bisa melakukannya. Meskipun ekspresi kegembiraan muncul di wajah putri kecil itu, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat setelah mendengar kata-kata penyihir tua itu. Penyihir tua itu segera menghentikan pengiriman energi magis, dan putri kecil itu menjerit dan jatuh dari udara. Itu tidak didukung oleh cahaya lembut sampai jatuh ke tanah, tetapi wajah kecil itu takut. Chen Nan akhirnya mengerti mengapa putri kecil itu begitu takut pada penyihir tua, dan juga mengerti mengapa dia tidak ingin menyembah penyihir tua itu sebagai guru. Pada saat ini, si Malingkong melangkah maju untuk memberikan hadiah dan berkata, saya telah melihat ibu mertua ajaib. Yah, pengecualian. Pria itu baik, dia memiliki naganya sendiri di usia muda. Si Malingkong berkata, lansia terkenal, dan junior jauh lebih buruk daripada senior. Ketika senior berlatih di benua barat, prestise menyebar jauh dan luas, dan beberapa orang telah menyebut Anda sejauh ini. Penyihir tua itu tertawa kecil dan berkata, kamu sudah sangat baik. Diperkirakan di generasi yang lebih muda, kamu sudah menjadi karakter yang kuat. Selama kamu bekerja keras, kamu akan menjadi ksatria naga tingkat keempat di masa depan. Monster beracun tua itu tidak tahu ketika dia berlari di belakang Chen Nan dan Nalan Ruoshui, dia berbisik, wanita tua yang sudah mati ini sangat tidak tahu malu, lihat wajahnya yang bangga, aku benar-benar tidak tahu kredensial penyihir besarnya. Itu karena keberuntungan, tapi pria berotot ini benar-benar kuat dan mampu menjadi ksatria naga terbang. Di usianya, ini sudah sangat sederhana. Petik 2. Chen Nan mengangguk setuju, dia sudah merasakan kekuatan yang kuat dari si Malingkong, dan ksatria naga terbang Orde kedua benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Putri kecil memanfaatkan waktu penyihir tua untuk berbicara dan berdiri dan menyelinap keluar dari kerumunan. Setelah beberapa saat, penyihir tua itu tiba-tiba menemukan bahwa sang putri kecil telah pergi, dan melanjutkan karir penelitian sihirnya yang hebat. Pada saat ini, si Malingkong tiba-tiba menemukan Nalan Ruoshui, matanya tiba-tiba menyala, dan berjalan di antara kerumunan orang menonton naga terbang. Jika air juga datang, jika kamu ingin melihat naga terbang, aku bisa membawanya ke rumahmu. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasa bahwa tangan kanannya kencang dan ditangkap oleh tangan kecil Nalan Ruoshui yang lembut. Tidak, aku hanya menemani Chen Nan untuk melihatnya. Si Ma Lingyun menembakkan dua kekuatan dingin di matanya, menatap tangan yang mereka pegang, dan menatap Chen Nan lagi, berkata, siapa dia? Naranru berkata pelan, dia adalah orang yang bisa kupercaya seumur hidup.
Chen Nan memandangnya sebentar, dan kemudian merasa sedikit tidak nyaman. Nalan Ruoshui jelas mengenal pria berotot ini sejak lama, dan dia jelas menggunakannya sebagai perisai. Dia punya perasaan dieksploitasi. Mata si Malingkong hampir terbakar. Dia menatap Chen Nan dengan keras dan berkata, kalian pergi ke samping. Ini adalah sesuatu untukku dan Ruoshui. Aku harap kamu tidak terlibat di dalamnya. Monster beracun tua yang berdiri di belakang Chen Nan berkata, jangan bicara begitu mudah ketika orang muda berbicara, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pada saat ini, orang asing yang menyaksikan naga terbang menemukan anomali di sini dan berbalik untuk melihat ke sini. Naranru Waterway, ayo pergi. Dia mengambil tangan Chen Nan dan berjalan keluar dari bidang gladiator. Sima Lingkong kesal dan bergegas ke mereka berdua tiba-tiba, berkata dengan marah, Ruoshui, aku harap kamu memperhatikan, kamu tunanganku sekarang, jangan tarik dengan yang lain, ini tidak hanya akan menghina keluargaku, tetapi juga menghina depan pintu Anda. Petik 2. Naran Ruoshui berkata dengan marah, omong kosong, siapa tunanganmu? Harap harga diri, jangan bersalah, lepaskan. Dia mendorong Sima Lingkong dengan satu tangan, dan melarikan diri Chen Nan dengan satu tangan. Chen Nan sangat tidak senang. Dia ingin melepaskan tangan Nalan Ruoshui, tetapi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak membayar. Para ksatria di arena berbicara. Sima Lingkong berdiri di sana untuk sementara waktu, dan cibiran muncul di sudut mulutnya, mengejarnya. Naran Ruoshui berlari keluar arena dan langsung pergi ke halaman Chen Nan. Di depan halaman Chen Nan, Sima Lingkong mengejar dan berkata, jika Ruoshui, mengapa ini? Kau tahu, aku menyukaimu. Tidak perlu waktu lama bagi ayahku untuk datang ke rumahmu untuk membesarkan kerabat, sekarang bagaimana kabarmu, bisakah Anda bersama orang yang tidak terkait? Petik 2. Jalur air Naranru, kamu mati hati ini, aku tidak akan menikahimu. Kamu, Sima Lingkong memancarkan sinar di matanya dan berkata, yah, kamu benar-benar baik, ketika ayahmu setuju, aku pikir kamu akan menikah atau tidak. Matanya melotot tajam, dan berkata kepada Chen Nan, apakah kamu menerima apa yang baru saja aku katakan sebagai angin di telingaku? Aku akan membiarkan kamu menjauh. Apakah kamu mendengarnya? Pergi. Chen Nan sudah sangat tidak bahagia. Mendengar ucapan ini, dia langsung marah, dan hegemoni keluarga yang dia paksa untuk menekannya melonjak tak terkendali. Sebuah momentum kuat muncul darinya. Nalan Ruoshui takut bahwa Sima Lingkong akan mulai melawan Chen Nan, menghalangi dia. Pada saat yang sama, para prajurit yang dikirim oleh sang putri untuk menjaga busur Hou Yi merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat, dan 7 sosok muncul di depan ketiga pria itu dalam sekejap. Chen Nan menjerit karena malu, menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu impulsif, dia dengan cepat menahan keterampilannya, dan napasnya yang kuat melayang pergi. Beberapa orang di lapangan curiga, Naran Ruoshui dan beberapa prajurit akhirnya berpikir bahwa niat membunuh yang kuat keluar dari Sima Lingkong. Namun, Sima Lingkong berpikir bahwa momentum kuat datang dari beberapa prajurit di depannya, karena pada saat ini tidak ada fluktuasi kekuatan setengah kekuatan di tubuh Chen Nan, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa merasakan napas seorang kultivator di tubuhnya. Sima Lingkong dengan sinis berkata, apakah kamu laki-laki, nak? Apa kemampuan bersembunyi di belakang seorang wanita? Chen Nan menatapnya dengan dingin dan berkata, apa yang kamu gonggong? Kamu tidak suka sama sekali, dan kamu masih berjuang untuk bertarung. Benar-benar tak tahu malu. Sima Lingkong sangat marah dan tersenyum, hei, kalian yang makan nasi lunak, jika aku tidak menghancurkanmu, aku akan. Cukup, Sima Lingkong, kamu tidak ada habisnya, kamu di sini lagi untuk bersikap kasar, aku akan pergi ke keagunganmu untuk menuntut kamu. Wajah Nalan Ruoshui berwarna biru, dan dia kehilangan ketenangan sebelumnya. Apa yang baik tentang anak ini, apa yang dia mampu, bahkan wajah Xiao Bai tidak dihitung, jika kamu air. Kamu tak tahu malu. Nalan Ruo menggertakkan giginya, dia berbalik dan menarik Chen Nan ke halaman. Sima Lingkong akan segera ditindaklanjuti. Beberapa prajurit di sebelahnya mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Salah satu dari mereka berkata, Saudari Sima, tolong tinggallah. Putri Agung memiliki perintah. Tidak ada yang bisa berjalan ke halaman ini tanpa persetujuannya. Pada saat ini, Sima Lingkong hampir marah, dan jantungnya mengamuk, dia berteriak, mengapa? Bagaimana anjing dan manusia masuk? Karena ini awalnya adalah istana Pangeran Chen, Nona Nalan diperintahkan untuk menyembuhkannya. Apa, sampah itu juga Kishi? Beberapa samurai tidak lagi berbicara. Sima Lingkong sedikit demi sedikit menjadi tenang, dia melirik ke arah halaman dan berbalik. Setelah tiba di halaman, Nalan Ruoshui dengan cepat melepaskan tangan Chen Nan dan memalingkan wajahnya ke samping, berkata, maafkan aku. Ketidakbahagiaan Chen Nan telah memudar, mengatakan, bukan apa-apa. Tidakkah kamu bertanya padaku mengapa aku melakukan ini? Aku menunggumu untuk berkata. Nalan Ruoshui membalikkan tubuhnya dan berkata, ayah saya adalah menteri kiri pemerintah pusat, Nalan Wencheng, dan ayah Sima Lingkong adalah Jenderal Huwei Cina Tengah, Sima Changfeng. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa menteri DPRK dan Cina telah bekerja dari pusat, dan hubungan antara keduanya telah mereda. Kemudian, disarankan agar keduanya menjadi kerabat anak-anak mereka, sehingga dapat meningkatkan hubungan. Petik 2. Kami tidak akan setuju satu sama lain, itu tidak baik untuk negara, dan ayah saya setuju untuk mereka yang bekerja di dalamnya. Hu Weijun juga akan segera setuju pada saat itu.
Yang lain mungkin tidak tahu bahwa Sima Lingkong adalah seseorang, tetapi saya tahu bahwa ia telah kembali ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali saya kembali, akan ada beberapa hal buruk, itu hanya hal buruk. Petik 2. Saya mengerti kesulitan ayah saya dan tahu bahwa dia didedikasikan untuk negara. Saya benci angin Sima Lingkong dan kejahatan, tetapi saya tidak dapat mengubah fakta ini. Beberapa hari kemudian, Sima Changfeng akan mengirim seseorang untuk datang dan membesarkan orang tua saya. Saya tidak bisa membantu tetapi itu bisa merangsang Sima Lingkong dan membuatnya membenciku, sehingga merusak pernikahan ini, jadi. Petik 2. Jadi kamu menarikku, membaca www.ukansu.com sengaja muncul di depan Sima Lingkong untuk merangsang dia. Ya maaf, kamu benar-benar tidak mengerti hati pria itu, ini hanya kontraproduktif. Chen Nan benar-benar bersimpati pada Nalan Ruoshui, wanita yang sangat damai ini, begitu tak berdaya di hatinya, sebagai seorang wanita, tetapi dia tidak bisa mendominasi dirinya. Kebahagiaan Anda hanya dapat digunakan sebagai chip tawar-menawar politik. Dia menghela nafas berat dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Mata Nalan Ruoshui menunjukkan kabut air, suaranya bergetar, berkata, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau tidak, Chen Nan ingin mengatakan, kalau tidak, aku akan membawamu bersamamu. Tapi ketika dia berbicara, dia menelannya kembali. Meskipun dia sekarang memiliki sedikit kasih sayang untuk Nalan Ruoshui, dia suka atau tidak. Sama dengan cinta. Tetapi dia telah memutuskan untuk membantu jika perlu. Jika tidak, wajah Nalan Ruoshui menunjukkan ekspresi penuh harapan. Kamu bisa kabur dari pernikahan dan menunggu sampai semuanya berlalu, lalu kembali. Nalan Ruoshui kecewa dan berkata, saya seorang wanita, kemana saya bisa pergi, saya tidak pernah jauh, atau memiliki pengalaman di sungai dan danau, saya sendirian, wow. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menangis dengan keras. Chen Nan menggaruk kepalanya dengan canggung, dia tidak memiliki sapu tangan, dan akhirnya mengangkat lengan bajunya yang lebar ke Nalan Ruoshui. Nalan Ruoshui menyeret lengan bajunya, menyeka air mata dengan lembut, dan akhirnya jatuh ke lengannya, menangis dengan keras. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Oh, Chen Nan bingung. Nalan Ruoshui menangis sebentar, dan suaranya menjadi lebih kecil, dan akhirnya berkata pelan, jika Anda memiliki pengalaman hidup yang istimewa, jika Anda memiliki keterampilan yang terkenal di dunia. Saya pergi. Menyaksikan sosok Nalan Ruoshui menghilang di luar pintu halaman, kepala Chen Nan menggedor. Jika saya memiliki pengalaman hidup yang hebat, jika saya memiliki keterampilan yang terkenal di dunia, ya, Anda dapat mengubah nasib Anda dalam situasi apapun. Ini benar-benar sepotong kayu. Aku tidak bodoh di waktu-waktu biasa, tetapi ketika sesuatu terjadi. Monster beracun tua itu mengekspos kepala bunga putih di dinding. Brengsek, Bung, ini kali Ken kamu mengintipku. Kemudian, dia mengambil sebatang bambu dari tanah dan menusuk lelaki tua yang baru saja memanjat tembok. Sialan, nak, kamu sudah menyiapkan tiang bambu. Orang tua pun ditusuk. Oh, Tuhan, hijau kecilku yang malang, hancur lagi. Aku suka katak lagi. Chen Nan berbalik dan memasuki rumah. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, pikirannya penuh dengan pikiran, dan akhirnya dia meninju meja kopi, dan sedikit cahaya keemasan menghancurkan meja kopi. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan berkata pada dirinya sendiri, tidak bisa melihat domba Ruoshui memasuki mulut harimau, memaksaku untuk menembak. Namun, pada hari-hari sejak itu, Chen Nan belum pernah melihat Nalan Ruoshui, dan dia belum pernah ke Kishi Mansion. Chen Nan diam-diam gelisah dan gelisah. Monster beracun tua itu duduk di dinding, berpose dengan pandangan yang dalam, dan menghela nafas, kayu, kamu seharusnya tidak membiarkannya pergi sendirian hari itu. Kebahagiaan adalah tentang berjuang untuk dirimu sendiri. Ketika itu melayang pergi, saya tidak bisa menangkapnya jika saya mau. Saya harap Anda masih memiliki kesempatan, jangan menyesalinya seumur hidup. Sayangnya, mengapa orang selalu mencoba untuk memperbaiki ketika mereka hilang? Petik 2. Chen Nan mengabaikan omong kosongnya dan meninggalkan Kishi Mansion, dan berjalan ke ruang klasik kerajaan lagi. Dia ingin mencoba peruntungannya, berharap untuk bertemu Nalan Ruoshui di sana. Tetapi dia kecewa. Manajer ruang klasik mengatakan kepadanya bahwa Nalan Ruoshui tidak ada di sini selama beberapa hari. Kesal, dia menarik buku dari rak dan memandangnya dengan bosan. Tiba-tiba sebuah desahan tua terdengar di belakangnya. Chen Nan hampir melompat dan berbalik untuk melihat pria tua yang membawanya ke makam bawah tanah. Pria tua itu berjalan di depannya dengan gemetar. Chen Nan ketakutan, tidak khawatir tentang orang tua yang jatuh. Dia tahu berapa banyak kekuatan yang tersembunyi di tubuh yang menua ini. Dia hanya khawatir tentang dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat orang tua yang mengerikan ini. Akankah dia tiba-tiba membunuhnya? Oh, anak-anak muda, jangan khawatir. Aku berkata, aku tidak jahat kepadamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar menghargai kamu. Kamu masih muda dan memiliki akar spiritual. Kamu juga bisa menarik busur segel Houyi, masa depan. Tidak terbatas. Petik 2. Apakah kamu tahu identitas saya? Meskipun aku sudah tua, aku masih tidak bingung. Aku masih tahu sedikit tentang ibu kota kekaisaran, tapi aku terlalu malas untuk mengurus hal-hal umum itu. Chen Nan terkejut. Lelaki tua itu berkata, kehidupan manusia. Sayangnya, beberapa orang ditakdirkan untuk berlalu begitu saja dengan tergesa-gesa.
Dengan berlalunya waktu, orang-orang ini pada akhirnya akan memudar di dalam hati mereka, tanpa jejak. Ah, Chen Nan benar-benar terkejut sekarang. Pria tua itu berbicara tentang mesin Tibet, dan dia tampaknya menyindir Naran Roshui. Dia merasa bahwa dunia batin sepertinya terbuka secara telanjang kepada pria tua itu. Dia diam-diam berkata, orang tua ini benar-benar monster tua, tidak terduga. Chen Nan berkata, ya, beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi orang yang lewat dalam hidup, tetapi saya tidak akan menyaksikan kemalangan teman yang saya temui. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, oh, jangan bersemangat, kita hanya bicara santai. Chen Nan merasa agak gelisah di hatinya, dan tidak tahu mengapa orang tua itu menemukannya lagi. Orang tua itu tiba-tiba berkata, orang-orang muda memberitahu saya, apakah Anda meninggalkan Chu? Ini, dia terkejut. Aku berkata, aku sangat mengagumi kamu, dan aku benar-benar ingin melihat seberapa besar potensi generasi mendatang di masa depan. Jadi jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Chen Nan tidak yakin sampai sekarang bahwa tidak peduli apa tujuan dari monster tua ini, itu benar-benar tidak membahayakannya saat ini. Orang tua itu berkata, pada usia saya belum sepenuhnya melepaskan debu merah, tetapi hampir sama. Saya hanya memiliki kultivasi di hati saya hanya ingin melampaui hidup dan mati. Namun, ketika Anda pergi, saya harap Anda tidak membuat terlalu banyak sesuatu telah terjadi. Petik 2. Chen Nan mengangguk, atau menggelengkan kepalanya. Ibu kota kekaisaran memiliki naga tersembunyi dan harimau berbaring. Ada begitu banyak tuan. Orang muda tidak boleh impulsif. Chen Nan mendengarkan keringat dingin DC. Ketika akhirnya dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal, suara lelaki tua itu datang dari belakangnya. Sebentar lagi, aku akan berjalan di sekitar daratan, mungkin kita akan punya hari lain. Melewati taman kekaisaran, Chen Nan berhenti, dan di antara pohon-pohon hijau, dia samar-samar melihat dua sosok yang dikenalnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan ketika dia melihat tidak ada yang lewat, dia menunjukkan supremasinya, berubah menjadi bayangan, dan melayang ke taman kerajaan. Pinus hijau, cemara, dan batu bambu di taman itu dilapisi tanaman merambat berusia berabad-abad, dan taman itu dihiasi dengan pepohonan hijau yang rimbun. Mata air yang gemericik, memperjelas sisik emas kecil di danau kecil, menambah nafas indah ke keindahan hijau ini. Dalam bayangan-bayangan bambu, ada sebuah paviliun yang indah dan unik, dua sosok cantik berdiri di paviliun, satu orang cantik dan cantik, yang lain cantik, dan yang lain cantik dan cantik. Chen Nan melompat dalam hatinya. Dia telah melihat wajah mereka berdua. Yang pertama adalah Putri Chu Yue, dan yang terakhir adalah Naran Roshui, yang tidak melihat selama beberapa hari. Dia telah melihat latihan luar biasa dari Putri Agung, dan dia tidak berani terlalu dekat. Dia takut ditemukan dan harus berkonsentrasi dan mendengarkan di kejauhan. Chu Yue meraih tangan Naran Roshui dan berkata, sebenarnya, si Malingkong sudah sangat bagus, dan ada beberapa orang muda di Kaisar yang bisa menyaingi dia. Naran Roshui sedikit tidak senang dan berkata, kamu benar-benar berbicara untuk hal yang erotis. Jika air salah paham, aku hanya berbicara tentang banyak hal. Laki-laki semua seperti itu. Pria mana yang tidak serakah untuk kecantikan? Tapi aku benar-benar tidak punya perasaan padanya. Chu Yue tersenyum pahit, di mata dunia, kita adalah cabang emas dan daun giok. Kita mulia dan kaya seumur hidup, dan riang, tetapi apakah ini benar? Saya pikir Anda dan saya punya jawaban dalam hati saya. Identitas kita telah menyebabkan kita kehilangan banyak. Misalnya, kita tidak mungkin menyedihkan untuk menjadi gadis bangsawan untuk berbicara dengan orang-orang sebelum menikah. Petik 2. Nalan Roshui Yuyu menghela nafas, bagaimana jika aku sudah memiliki perasaan untuk seseorang? Chu Yue menatap Nalan Roshui, dan berkata, saya mendengar apa yang terjadi di Kishi Mansion hari itu. Saya kira Anda hanya menggunakan Chen Nan untuk menolak si Malingkong. Anda tidak akan benar-benar memiliki jejaknya. Perasaan. Petik 2. Mendengar ini, hati Chen Nan berdebar. Nalan Roshui memandang Chu Yue dan berkata, jika itu benar. Chu Yue sedikit terkejut dan berkata, bagaimana Anda dan dia bisa terjadi? Ini tidak benar. Jika Anda melihat penampilan, ia jauh lebih buruk daripada si Malingkong. Jika Anda berbicara tentang keterampilan, apalagi, ia telah kehilangan keterampilannya, bahkan negara Anda. Tidak ada yang bisa meremajakan, dia tidak punya harapan. Dan dia belum bisa berlatih lagi. Untuk mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sudah menjadi orang yang sia-sia. Saya tidak punya harapan untuknya. Petik 2. Kata-kata ini masuk ke telinga Chen Nan tanpa kebocoran, meskipun dari sudut pandang lain, ini adalah fakta, tetapi Chen Nan masih merasa sangat keras. Naran Roshui memalingkan wajahnya ke samping dan berkata, kamu tidak mengerti. Tapi dia tidak melanjutkan. Putri besar berkata, jika kamu bermain dengan api, kamu dan dia tidak mungkin. Aku tahu, jadi aku belum ke Kishi Mansion akhir-akhir ini. Sepertinya itu benar-benar kesalahan untuk membiarkan kamu pergi ke Kisia untuk menyembuhkannya. Untungnya, kamu tidak terjebak di dalamnya, waktu dapat melemahkan segalanya, dan tidak akan lama bagi kamu untuk mengingat orang ini. Naran Roshui berbalik dan berkata, apakah kamu tidak akan membunuhnya? Cahaya dingin menyala di mata Chu Yuefeng, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Jika kamu membunuhnya, itu akan membuat kamu melupakan pengalaman ini, dan aku akan membunuhnya tanpa ampun. Tapi aku tahu bahwa tidak ada hal seperti itu sama sekali. Efeknya hanya akan membuat Anda membenci saya seumur hidup. Yakinlah,
Saya tidak akan memindahkannya, dan dalam 3 hari itu akan menjadi ulang tahun ke-60 ayah saya. Ketika ulang tahun ayah saya berakhir, saya akan memberi Chen Nan sebuah pos resmi, jauhkan dia dari ibu kota. Ini bagus untukmu, Sima Lingkong dan Chen Nan. Petik 2. Chen Nan melihat 2 lampu dingin di mata Grand Princess. Dia tahu bahwa Chu Yue telah membunuhnya, dia tidak akan pernah memberinya posisi resmi dan menjauhkannya dari ibu kota. Hari ini, dia sudah menjadi manusia buangan dan tidak memiliki nilai. Demi reputasi putri kecil, dia tidak akan membiarkan dia terus hidup di dunia. Terlebih lagi, itu melibatkan anak-anak dari 2 menteri dari DPRK dan China. Ada rasa dingin di hatinya, dan dia tidak menyangka bahwa keagungan dari Tuan Putri yang luar biasa begitu dalam. Dia belum pernah melihat melalui wanita cantik dan tak tertandingi ini. Hanya hari ini dia mendengar percakapan antara dia dan Nalan Ruoshui. Meskipun dianggap dari sisi lain, Chu Yue harus melakukannya, tetapi itu juga bisa dilihat dari satu atau duanya. Putri dan Nalan Ruoshui berbicara lama sekali. Chen Nan memandang dengan mata dingin dan melihat dengan jelas. Selama seluruh proses, Chu Yue mencoba membujuk Nalan Ruoshui untuk menikahi Sima Lingkong. Tidak akan mendamaikan, merugikan negara, untuk negara, dia meninggalkan persahabatan. Chen Nan samar-samar melihat bayangan dan taeksuan pada Chu Yue. Akhirnya, Chu Yue berkata, ayo, pergi ke kamarku, jangan berdiri di sini. Naranru Waterway, tidak, saya ingin sendirian, silakan kembali dulu. Chu Yue tidak berdaya dan berbalik. Nalan Ruoshui berdiri sendirian di paviliun dan bergumam, jika Anda memiliki kehidupan yang istimewa, jika Anda memiliki keterampilan duniawi. Air mata melintas di matanya dan dia pergi. Chen Nan melihat semua ini, dia mengepalkan tinjunya dan berbalik. Datang ke istana di luar, dia naik ke kursi sedan, 2 kolong samurai dijaga di kedua sisi, dan pergi ke Kishi Mansion. Tidak sampai hari ini bahwa rencana jahat Chu Yue ditemukan bahwa dia memahami peran sebenarnya dari 2 prajurit ini. Melindungi dia adalah salah satu aspek, hal yang paling penting adalah untuk mencegahnya melarikan diri. Dia memikirkan prajurit perkasa yang menjaga halamannya. Chu Yue benar-benar rahasia. Setelah kembali ke Kishi Mansion, Chen Nan samar-samar mendengar suara putri kecil itu. Paman Po, tolong beri aku satu. Monster beracun tua itu berkata, tidak, bayi-bayi saya ini tidak dibesarkan untuk makan. Terakhir kali Anda menangkap Xiao Jin dan Xiao Lu, saya belum meminta Anda untuk menyelesaikan akun. Anda datang lagi hari ini. Karena kelezatan yang dibuat dengan ular kecilmu benar-benar nikmat, jauh lebih kuat dari ular biasa. Lelaki tua beracun itu hampir muntah darah dan berteriak, aku bukan peternak, bayiku tidak enak, kamu tidak akan pergi lagi, aku akan memanggil wanita tua yang sudah mati yang mempelajari sihir. Paman Po, menurutmu apa ini? Ah, petasan, apa yang kamu lakukan? Jangan terbakar, bayiku akan terkejut. Bisakah aku memberimu sedikit ular? Bukan 10. Ah, kamu membunuhku, ini adalah spesies langka, sangat berharga. Ah, jangan terbakar, ku berikan. Setelah beberapa saat, monster beracun tua itu berkata, yah, semuanya ada di tas ini. Kamu sangat baik, Paman Po, ya. Wow, kamu gadis kecil, pergi. Hehe, Paman Racun, jangan kirim aku akan sering mengunjungi kamu. Monster beracun tua itu meraung untuk sementara waktu. Chen Nan mendengarkan dengan kaget, putri kecil itu sebenarnya suka memakan ular, dan untuk memuaskan nafsu makannya, dia sebenarnya mengancam monster beracun tua itu. Ini benar-benar setan kecil yang sesungguhnya. Setelah beberapa saat, monster beracun tua muncul di dinding halaman, dan tatapan marah, berkata, penyihir kecil jahat baru saja datang untuk memberitakan dekrit. 3 hari kemudian, ulang tahun ke-60 Kaisar, mengundang semua orang asing di istana Kishi kemudian, dia berbalik dan berkata, dikatakan akan sangat hidup. Sebuah negara kecil telah mengirim 3 ksatria naga muda. Menurut rumor, mereka akan menunjukkan bakat mereka di perjamuan, dan mereka akan bertemu dengan para pahlawan muda Chu. Jalan Chen Selatan, apa? Apa yang terjadi? Monster beracun tua itu berkata, negara kecil itu awalnya adalah anak perusahaan Chu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini telah tumbuh kuat dan diam-diam mendapatkan dukungan dari kekuatan yang tidak dikenal. Ia ingin menyingkirkan kendali Chu. Kali ini mereka mengirim 3 orang muda ksatria naga ingin menunjukkan kepada Chu. Jika ketiga orang ini bermain melawan generasi muda Chu, itu berarti bahwa mereka telah menamparkan tamparan keras di wajah Chu. Chen Nan tampak acuh tak acuh, berkata, oke, berjuang untuk kebebasan negara dan mendukung 3 pahlawan nasional. Monster beracun tua itu melihat sekeliling dengan gugup dan berkata, kamu tidak ingin hidup lagi, kata-kata ini semua diucapkan. Menurut informasi rahasia dan dapat diandalkan, ketiga orang ini sudah terkenal ketika mereka berlatih di benua barat. Lalu tiba-tiba menghilang selama 3 tahun. Diperkirakan mereka telah berlatih secara diam-diam dalam 3 tahun terakhir. Agaknya mereka telah mencapai keterampilan hebat sebelum mereka datang ke pintu. Diperkirakan bahwa ketiga orang ini telah mencapai tingkat pembudidaya tingkat kedua setidaknya. Kekuatan yang menakutkan seperti itu ini jarang terjadi di kalangan generasi muda. Di antara Kishi yang lebih muda di Provinsi Kishi, saya khawatir hanya Sima Lingkong jantan yang berotot yang dapat menyaingi satu orang. Petik 2. Penyihir kecil jahat itu baru saja mengatakan bahwa jika seseorang dapat bertarung melawan 3 naga, Kaisar akan mendapat hadiah besar. Jika keahlianmu dipulihkan, ini adalah kesempatan langka.
Bayangkan jika kamu memegang Houyi bungkukan, bungkukan busur, tembak naga, betapa indah dan megahnya pemandangan ini. Memikirkannya saja akan membuat orang bersemangat. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan memberikan kontribusi, tetapi mereka juga akan membuat nama untuk daratan. Untuk penyihir seperti itu, Kaisar tidak dapat menggambar apakah kamu mau, hehe. Petik 2. Monster racun tua itu membalik dinding halaman dan pergi untuk mempelajari racun itu. Chenan berdiri di halaman, dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dan membuat keputusan, tidak lagi menyembunyikan kekuatan yang kuat. Dia sudah tahu bahwa Nalan Ruoshui memiliki bayangan di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak bisa melupakan Yuxin dan tidak dapat memulai hubungan baru. Tetapi dia juga sangat menyukai Nalan Ruoshui, mengingat bahwa dia dengan hati-hati membantunya untuk merawat tubuhnya setiap hari, dan dengan sabar mengajarinya membaca setiap bagian literasi. Dia tersentuh dalam hatinya, dia tidak boleh hanya menonton ini jika Ruoshui sayangnya terjadi. Dia membuka pintu halaman, dan berkata kepada samurai yang menjaga di luar halaman, tolong laporkan kepada Putri Agungmu segera, dan katakan bahwa aku memiliki keadaan darurat untuk melihatnya. Beberapa samurai saling melirik, dan satu pergi dengan cepat. Sekitar setengah jam kemudian, dia mendengar suara-suara Putri Tinggi dan Fucukishi menyapanya, dia tahu saatnya telah tiba untuk pertunjukan. Chenan berjalan ke dalam rumah dan mengeluarkan busur Houyi. Dia dengan lembut mengusap bagian belakang busur yang gelap dengan tangannya dan merasakan fluktuasi pada busur dewa. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat muncul darinya, dan hutan bambu di halaman bergetar hebat dengan fluktuasi kekuatan ini, mengguncang dedaunan. Sedikit cahaya keemasan samar muncul dari permukaan tubuhnya. Chenan penuh percaya diri yang kuat, temperamen seluruh orang berubah dalam sekejap, dan itu berbeda dari penilaian sebelumnya. Dia meletakkan panah bulu putih di tali busur, menerjang maju dengan kaki kiri, dan menarik kaki kanannya, memegang busurnya ke langit dengan tangan kiri, dan mengencangkan tali busur dengan tangan kanannya. Cahaya keemasan luar biasa, warna-warni cerah, busur Houyi memancarkan cahaya yang luar biasa, dan cahaya terang membuat matahari di langit hilang cahayanya. Chenan dan busur Houyi seperti daging dan darah, dan tubuhnya juga berwarna emas. Cahaya dan kabut di sekitar haluan Houyi, cahaya keemasan mengalir ke arah panah bulu putih seperti air yang mengalir, angin dan guntur meledak, dan dunia kehilangan warnanya. Fluktuasi kekuatan yang kuat menyebar ke seluruh Kishi Mansion dengan Chenan sebagai pusatnya. Semua Kishi di Kishi Mansion merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat kuat ini, dan semua orang terkejut. Dengan prestise busur Houyi, kekuatan kuat Chenan pasti telah mencapai tingkat master tak tertandingi urutan kelima. Sang putri juga merasakannya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah itu dia? Bagaimana mungkin, dia benar-benar pulih. Setelah mencapai kekuatan terkuat, Chenan dengan lembut melepaskan jarinya, dan panah bulu putih itu seperti pelangi yang mengubah langit, dengan cahaya menyilaukan menembus langit, dan guntur bergemuruh di atas Kishi Mansion. Panah cahaya keemasan naik di atas awan putih, dan tiba-tiba meledak, tatapan cerah meletus di atas ibu kota kekaisaran, dan gambar residu yang ditinggalkan oleh panah cahaya keemasan seperti sepotong petir dari ketinggian yang menghubungkan ke istana Kishi. Semua orang di ibu kota kekaisaran melihat penglihatan di langit, dan ada semburan seru. Semua Kishi di rumah Kishi terkejut, dan semua orang menunjukkan pandangan yang luar biasa. Berbagai ular dan serangga di halaman beracun tua itu berenang dalam kekacauan. Naga terbang di halaman Sima Lingkong ketakutan dan gemetar, merangkak di tanah. Chenan menengadah ke langit dan berteriak ke langit. Dia meletakkan panah bulu putih kedua di tali busur. Angin dan guntur naik lagi, dan kekuatan yang kuat melambai lagi dan lagi di seluruh Kishi Mansion. Kali ini, panah cahaya emas terbang ke tanah, dan panah cahaya bersinar memotong permukaan seperti naga emas, dan itu bukan di bawah tanah. Retakan besar selebar 1,5 meter menyebar dengan lubang panah sebagai pusatnya. Seluruh Kishi Mansion bergoyang keras. Rumah-rumah di rumah besar itu hancur berkeping-keping, dan suara gemuruh tidak tergantung pada telinga. Pada saat ini, semua orang di lingkaran merasakan bumi bergetar, dan semua orang terkejut. Setelah waktu yang lama, ketika semuanya tenang, rumah di rumah Kishi runtuh lebih dari setengah, orang-orang yang berdiri di atas reruntuhan tertegun, dan akhirnya mata semua orang terfokus pada Chenan. Pria muda yang biasa ini seperti dilahirkan kembali, dan pada saat ini memancarkan momentum yang kuat dan gamblang, yang tidak dapat menahan perasaan kagum. Monster beracun tua itu terbangun lebih dulu dan tidak bisa menahan diri, tetapi, ya Tuhan. Bayiku, aku mempekerjakan seseorang. Aku kurang beruntung dengan seorang wanita tua yang sudah mati yang telah menghancurkan sebuah rumah sepanjang hari. Saya tidak mengharapkan pria lain yang terlihat jujur dan bahkan lebih penuh kebencian, dan benar-benar menghancurkan rumah. Wow, sayang. Petik 1. Kulit Sima Lingkong sangat hijau, naga terbangnya hancur, dan daging sayap kanannya kabur. Melihat bahwa pelakunya ternyata adalah Chenan, amarahnya melonjak, dan dia bahkan lebih terkejut dan cemburu dengan kekuatan teror Chenan. Cahaya mata Chu Yue bersinar pertama, kontemplasi, dan kemudian kegembiraan. Hari ini dia melihat kekuatan Houyi membungkuk dengan matanya sendiri. Kekuatan yang kuat mengejutkan hatinya. Ini sangat kuat sehingga lebih baik daripada master tingkat kelima. Sekarang Chu negara ini tidak diragukan lagi memiliki tuan yang tak tertandingi.
Dalam tangisan monster beracun tua, penyihir tua merangkak keluar dari reruntuhan dengan puing-puing di kepalanya. Bajingan mana yang menghancurkan rumahku? Berani-beraninya aku memikirkanku seperti ini, benar-benar tidak masuk akal, ada kemampuan untuk bertarung denganku dari kepala ke kepala. Ketika penyihir tua itu melayang ke udara, ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tiba-tiba muncul lagi. Itu jatuh dari langit, ya Tuhan. Ini sebanding dengan Magister Orde kelima, itu mengerikan. Sejumlah besar pasukan datang ke sini, dan untuk sementara waktu Kish Mansion berada dalam kekacauan. Chu Yue segera memerintahkan pasukan untuk memblokir berita di sini, dan kemudian mengubah rumah besar untuk semua Kishi, dan mengirim seseorang untuk mengatur tempat tinggal masing-masing Kishi lagi. Setelah berurusan dengan masalah di depannya, Chu Yue membawa Chenan ke istana dan menanyakannya secara rinci tentang seluruh proses masalah di ruang rahasia. Chenan, keahlianmu dipulihkan. Ya, sepenuhnya pulih. Hebat, aku punya Kishi lain yang luar biasa di Chu Kingdom. Apakah kamu mencari saya untuk ini? Ya, aku ingin memberitahu putri ini kabar baik. Mengapa kamu menggunakan busur Houyi untuk mengirim 2 panah berturut-turut, tidak hanya mengejutkan semua orang di ibu kota kekaisaran, tetapi juga menghancurkan Kishi Mansion? Berbicara tentang ini, wajah Chu Yue tampak tidak menyenangkan. Chen Nan mencibir dalam hatinya. Dia sudah memikirkan kebohongan itu sejak lama dan berkata, setelah keterampilanku dipulihkan, energi sejati dalam tubuhku terus tumbuh, dan akhirnya aku kehilangan kendali. Aku hanya ingin melampiaskan diri, jadi aku menarik busur Houyi. Panah pertama menembak ke langit, langit keluar dari fase, dan aku takut menyebabkan masalah yang tidak perlu. Panah kedua ditembak di bawah tanah. Aku tidak berharap kekuatan panah cahaya keemasan begitu besar. Itu benar-benar menghancurkan setengah dari istana. Putri dihukum. Petik 2. Warna yang tidak menyenangkan dari Chu Yue menghilang, dan Zan yang tersenyum, berkata, betapa pentingnya sebuah rumah, pembacaan UU. www.ukansu.com. Selama keterampilan Anda dapat dipulihkan, Anda tidak akan mengalami masalah menghancurkan yang lain. Setelah bertanya apa yang terjadi, Chu Yue memberitahunya tentang 3 ksatria naga lagi, dan memintanya untuk bersiap lebih awal. Jika tidak ada yang bisa melawan 3 orang ini 3 hari kemudian, ia akan dikirim untuk bermain dengan busur Houyi. Chen Nan mendengarkan dan berkata, apakah kamu, okultisku, menjadi gelap menjadi terang, semua orang tahu. Chu Yue Dao berkata, sebelumnya, alasan mengapa Anda ingin menjadi seorang pertapa adalah untuk menyembunyikan kekuatan Anda dan membuat orang tidak mungkin untuk mencegah. Kali ini saatnya bagi Anda untuk mengubah gelap menjadi yang jelas, dan Anda harus meningkatkan prestise saya di Chu. Petik 2. Chu Yue dan Chen Nan berbicara lama, dan sikap mereka jauh lebih antusias daripada sebelumnya. Chen Nan mencibir diam-diam di dalam hati, dan akhirnya dia bangkit dan memberikan hadiah kepada Chu Yue, berkata, ada satu hal, aku ingin mengundang sang putri untuk menyelesaikan. Oh, ada apa? Aku ingin menikahi Nona Nalan, tolong putri untuk menyelesaikan. Chen Nan sekarang tidak memiliki cara yang lebih baik, hanya bisa mendorong dirinya ke meja depan untuk bersaing dengan Sima Lingkong. Selama keluarga Sima dapat dicegah dari pacaran pada tahap ini, segalanya akan jauh lebih mudah di masa depan. Ini, Chu Yue mengerutkan kening, dan dia merasa malu untuk sementara waktu. Jika Chen Nan membuat permintaan seperti itu sebelumnya, dia bahkan tidak akan memikirkannya, dan segera menolak. Tapi sekarang Chen Nan tidak seperti dulu, dia memegang busur Houyi sebagai master tingkat kelima yang tiada taranya, dan dia bisa memprediksi bahwa setelah 3 hari, dia mungkin menjadi terkenal. Untuk penyihir semacam itu, dia hanya bisa menggambar dan menenangkan, tetapi jika dia menikahi Nalan Ruoshui dengan Chen Nan, dia pasti akan menyinggung kekuatan besar keluarga Sima, dan dia akan berada dalam dilema. Jenderal Sima menyebutkan masalah ini untuk putra sulungnya. Sekarang dia telah meminta ayah dan kaisarku untuk menikah, tetapi belum diputuskan. Aku akan melaporkan masalahmu kepada ayah dan kaisarku. Tolong minta dia untuk memutuskan.